الفاتحة لرسول الله ولسان رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح من مشايخنا وسادتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وجيراننا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على ما نهب شيخنا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبو بكر بن سالم وعلى ما نهب شيخنا سيد الإمام الحبيب أبو بكر بن علي المشهور أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا بركاتهم أسرار في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بعد أداء فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون إلا وجهه فنادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, di hari ketiga bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk dapat masih beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan itu menjadi sebab kita dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sampai kepada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis merupakan hadis yang kelima dari kitab Mukhtarul Hadis yang disusun oleh Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dan menyabdakan bahwa ahibbullah, cintailah akan Allah, lima yaghdukum min ni'amih, karena nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita disuruh oleh baginda Muhammad untuk mencintai Allah karena sebab Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Karena ngaran kita manusia, terkadang manakala ni antara manusia dengan manusia yang lain, kita satu sama lain, agar kita mendapatkan kecintaan dari orang tersebut, maka di antara salah satu caranya kita rajin memberi. Apakah yang kita beri? Maka dengan itu orang tersebut akan cinta dengan kita. Oleh karenanya baginda Muhammad pun juga memberikan gambaran nikmat banyak sudah diberikan oleh Allah, tapi apakah kita sudah cinta dengan Allah? Apakah kita sudah patuh dengan Allah? Apakah kita sudah melaksanakan dengan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita? Sementara nikmat yang Allah beri banyak. Bahkan Allah taala sendiri katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, kada bakalan mampu, ujar Allah taala, saking banyaknya nikmat yang Allah taala berikan. Tapi dengan nikmat demi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, cintalah kita lawan Allah. Cintakah kadakah kita lawan Allah? Kalau kita mengaku cinta dengan Allah, ujar Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jikalau kalian wahai umat Nabi Muhammad, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala cinta dengan Allah,
Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa ujar Allah? Apa perintah Allah? Kalau kita mengaku cinta dengan Allah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita disuruh untuk mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan, akhlak dan perilaku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang-orang kita yang mudah-mudahan dengan mengingat nikmat yang kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu kita akan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar baginda Muhammad, wa ahibbuni li hubbillah, dan cintai aku sebab kalian cinta dengan Allah. Cintai aku, kita disuruh cinta lawan Nabi Muhammad. Karena cinta lawan Nabi Muhammad itu wajib atas setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah kita lawan binatang. Jangan kalah kita lawan benda-benda keras lain. Suatu ketika baginda Muhammad sendiri manakala beliau berada di atas gunung Uhud, ujar baginda Muhammad, Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud ini ujar Nabi adalah gunung yang cinta dengan aku, dan aku pun cinta dengan gunung Uhud. Ayo pian bayangkan, gunung bisi akal ada gunung. Kada bisi akal. Yang bisi akal makhluk yang diberikan oleh Allah Ta'ala akal di dunia ini hanya manusia. Manusia diberikan akal oleh Allah, tapi apakah mereka menggunakan akal mereka untuk cinta dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ujar Nabi Muhammad, wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena kalian cinta dengan Allah. Cinta dengan baginda Muhammad wajib atas setiap orang muslim mukmin. Terlebih lagi orang-orang kita yang dengan sebab kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad, oleh karenanya kita diberikan anugerah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan pian, umat-umat terdahulu ratusan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan puluhan tahun ibadah yang digawi oleh umat baginda Muhammad. Sungguh yang digawi oleh umat baginda Muhammad itu lebih besar pahalanya daripada orang yang ratusan tahun sebelum umat baginda Muhammad. Umat Nabi Muhammad diberikan umur seperti yang disabdakan, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 lawan 70. Umur umat-umat terdahulu 100 paling handap, 100 paling handap. Bila ada yang meninggal umur 100-an tahun, ujar bebuhannya itu apa? Makasiannya, anumnya masih meninggal. Anum meninggal 100-an. Jika umur 100 itu di zaman kita itu sudah langka. Mana kalau paman? 100, ini 100 di zaman dahulu handap dadar itu umur. Karena umur umat-umat terdahulu itu panjang-panjang, 300, 400, 500, 600, bahkan umur Nabi Nuh ya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun. Ya Allah, bayangkan biar 1000 tahun hidup. Tapi umat Nabi Muhammad bujur handap-handap dari segi umur, tapi diberikan oleh Allah Ta'ala ganjaran setiap pahala yang kita kerjakan. Setiap ibadah berlipat ganda pahalanya. Dan ada malam istimewa yang akan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di setiap tahunnya. Contoh, misalkan di tahun ini kita beribadah pas berbarengan dengan Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita lakukan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Kali 10, 830, 800-an lebih. Nanti kalau 10 tahun terakhir pian beribadah pas takana di malam Lailatul Qadar. Kan kaliakan itu pian 850-an, 800-an lebih. Itu ganjaran pahala diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya umat Nabi Muhammad ini jangan berkecil hati, karena orang-orang kita bersyukur umat terakhir diciptakan oleh Allah, tapi umat pertama yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan biar
Orang bantri nukar minyak, datang Paman Marjuni. Yang kata, Paman Marjuni, orang antri, Paman Marjuni lewat langsung aja nah, lewat jalan tol. Langsung ke muka sidin, semujulung duit, nungkar langsung minyak. Berapa? Seteng. Ada ala-alang lagi orang seliter 2 liternya kada seteng sidin. Nah, kira-kira orang nang dilewati oleh Paman Marjuni itu menyumpah kakak. Menyumpah sangkal yang jurang kita tuh sangkal emosi yang kata ini yang kata kada melihat ke orang antri sing banyak kan ini ting menyorobot aja sidin yang kata kalau dari segi duniawi manusia kawa beiri dengan umat-umat yang lain, dengan manusia-manusia yang lain, tapi manakala seluruh manusia dihadapkan sudah oleh Allah Ta'ala dengan surga, umat Nabi Muhammad datang pendudian tapi masuk surga pendahuluan. Adakah yang kawa beiri? Kemudian yang kawa beirinya lawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya cintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kita kepada segala sesuatu. Jangan sampai kalah kita lawan gunung cinta lawan Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, aku pun cinta dengan gunung. Ya Allah, gunung cinta lawan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun cinta dengan gunung itu luar biasa. Oleh karenanya orang-orang kita cintailah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kita kepada baginda Muhammad, beruntungnya kita dunia dan akhirat akan kita rasakan. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan perihal ketiga yang disuruh oleh baginda Muhammad, kita disuruh untuk cinta lawan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad disuruh kita mencintai. Karena apa? Karena Nabi Muhammad. Kita mencintai keluarga Nabi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam-nya di dalam batang tubuh mereka mengalir darah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daging Nabi Muhammad ada di dalam batang tubuh mereka. Oleh karenanya kita cinta dengan mereka. Yang kelakuannya membala. Terkadang orang kita ini bisa memilah dan memilih. Ada terkadang zuriat baginda Muhammad, ada Habib tapi kelakuannya kayak Masya Allah. Yang ujar orang kita tuh kelakuannya kada pantas sudah ini. Tapi tetap kita disuruh cinta dengan mereka. Bila kita benci pun benci lawan gawiannya, jangan lawan individu manusianya. Individu manusianya membawa darah daging baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh mencintai dan menghormati dengan mereka, menyayangi dengan mereka. Keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai mereka. Yang kata baik nang bisi pangkat ataupun kada bisi pangkat, nang sugih ataupun nang kada sugih, cintai mereka. Dengan sebab kita cinta dengan mereka, beruntung kita dunia akhirat. Karena apa? Nabi Muhammad mencintai dengan kita juga. Karena kita mencintai yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mereka ujar guru sekumpul bahari itu apa? Ahlul bait ini, keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah bagi mereka manakala ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tuh ngalih, ya kalau sudah bertagar orang kita nih ngalih, tukang mengobatinya, ngalih menghilangi tagarnya. Kalau keluarga Nabi, anak berbalik tuh satu umat tak berbalik. Karena di dalam batang tubuh mereka ada darah daging baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada di zaman kita yang wani-wani menyambati, menghinakan lawan sebagian para habaib. Jangan pun siapa kita, ya kalau nah, karena terkadang orang-orang kita ini mengumpati napa nang rami di televisi dan lain sebagainya. Jangan wani-wani pun, jangan wani-wani. Habaib nang kayak apapun mereka, tetap wajib kita muliakan, kita hormati mereka. Kalau salah ya kita katakan salah, ya kalau benar, tapi jangan kita benci individu orangnya. Nah, kita disuruh cinta dengan mereka, kita disuruh sayang dengan mereka, menghormati dengan mereka. Anak cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kada anak orang sugih dihormati, anak pejabat dihormati. Anak baginda Muhammad itu sehebat-hebat daripada anak pejabat dan anak orang sugih. Nah, tapi orang kita ya mudah-mudahan naik awak kita menjaga. Bila pernah terlihat kita kada nyaman juga, kada sesuai juga dengan pandangan syariat,
maka kita jangan membenci lawan individu manusianya, benci dengan gawiannya, benci dengan apa yang dikatakannya aja. Nah itu, jangan apa? Jangan benci lawan orangnya. Apalagi ini nonton di TV hari kala itu kan, masya Allah, ada juga umpatan orang kita menyembati Habib fulan, la ilaha illallah, jangan wani-wani punai. Mereka tuh mengandung dalam tubuh mereka batang apa, darah daging baginda Muhammad. Kita ini darah daging siapa? Nah, oleh karenanya orang-orang kita jangan sampai kada menghormati ataupun kada mencintai dengan mereka anak cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai mereka, sayangi mereka anak cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta dengan mereka, maka kecintaan baginda Muhammad pun juga akan kita dapatkan. Kemudian hadis yang ke-6, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrakum abnaukum wa'affu ta'affu nisaukum. Haditsun hasanun rawahu Tabarani. Hadis yang ke-6 ini baginda Muhammad mengajarkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Bila kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita dapat dipastikan. Ini bahasanya, kalau kita hendak bahasakan hukum karma, boleh. Bila kita berbakti lawan kuitan kita, maka anak-anak kita pasti akan berbakti lawan kita. Itu ujar Nabi, tabirrukum abnaukum, pasti anak-anak kalian akan berbakti lawan kalian bila kalian berbakti lawan kuitan. Makanya beruntung amun bisi kuitan masih hidup, berbakti lawan kuitan. Bila kuitannya sudah meninggal, Bang, apa caranya? Caranya sering-seringlah mendoakan mereka. Karena bahkan disebutkan dalam riwayat di dalam kitab I'anatul Talibin itu diceritakan bagaimana tata cara orang yang ingin berbuat bakti kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Dikatakan oleh baginda Muhammad, disebutkan di dalam hadis, di dalam kitab tersebut, hadis baginda Muhammad yang mengatakan, ziarahilah mereka atau salah satu dari mereka di hari Jumat. Kalau jauh ya minimal lewat doa kita doakan mereka. Maka dengan mendoakan mereka, kita sebagai anak digolongkan sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang masih hidup kuitannya, berbaktilah kepada mereka. Ada banyak cerita gambaran. Di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini masya Allah, sebelum sidin kawin, baktinya lawan kuitan sangat luar biasa. Kemudian pas sidin kawin sidin, lalu perbuatan baik sidin kepada kedua orang tua kurang memperhatikan sudah. Kada tapi memperhatikan lagi lawan kuitan karena ada bini yang kata, apalagi tambahnya bila beranak. Jadi suatu ketika manakala si Alqamah ini sudah sakarat, sakit keras, hendak mati sudah. Tapi nampak sakit ini lawas masaknya itu. Karena nang bini ini tahu Alqamah ini sahabat Nabi, nang bini mengutus akan orang supaya memadahkan lawan Nabi bahwa si Alqamah garing keras, sakit keras. Lalu nampak sampailah berita itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar baginda Muhammad, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Ujar apa? Ujar keluarganya, mamanya aja lagi wahai Rasul yang masih hidup. Mana mamanya? Ujar baginda Muhammad di kejauhan. Ujar kenapa? Ujar para sahabat-sahabat yang lain di kejauhan wahai Rasulullah. Disuruh oleh Nabi beberapa orang sahabat untuk menjemput akan mama Alqamah. Ujar apa? Baginda Muhammad memesankan lawan sahabatnya tersebut, suruh mama Alqamah datang, atau bila mama Alqamah kada mau datang, aku yang akan datang ke sana. Sampailah dua utusan baginda Muhammad mendatangi mama Alqamah. Ujar sahabat Nabi, kalau pian disuruhkan Nabi untuk datang. Amun pian kada mau datang, Nabi yang mendatangi lawan pian. Tun anak pian sekarat, anak pian sakit keras. Lalu ujar nang ibu tadi, ujar orang tua tadi apa? Aku lebih berhak mendatangi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan sidin dari rumah sidin kejauhan untuk bertemu dengan baginda Muhammad dan bertemu dengan anak-anak, dengan anak beliau yang bernama Alqamah. Kemudian apa?
Ujar baginda Muhammad, ya ummah, wahai ibu, maafkan anak pian ini, relakan anak pian ini, ridhoi anak pian ini wahai ibu. Ujar napa? Ujar Mama Alqamah, kada wahai Rasul. Kada. Karena apa? Setelah inya kawin, inya kada ingatan lagi sudah lawan ulun. Karena tapi diurusinya lagi ulun. Dibiarkannya ulun soronganan. La ilaha illallah. Nih hati-hati nih para lelaki, para suami nyelata nang masih bisian kuitan. Pian tuh boleh cinta lawan bini pian, tapi jangan sampai melampaui cintanya pian dengan apa kuitan pian. Lain halnya lawan bebinian. Kena ada cerita selanjutnya kena. Ini cerita pertama dulu. Jadi napa? Kemudian ujar Mama Alqamah, kada wahai Rasul. Kada ulun maafkan anak ulun nih. Ujar baginda Muhammad menyuruhkan para sahabatnya, ijma'u lanal hatab, kumpulkan kayu. Terkumpul kayu banyak. Lalu bingung Mama Alqamah nih. Ujar Mama Alqamah, wahai Rasulullah, ini kayu sing banyakan ini gasan apa? Ujar baginda Muhammad, ni Alqamah anak aku bakar. Anak aku bakar. Ujar baginda Muhammad, lebih baik ia merasakan api di dunia daripada ia merasakan api nanti kelak di akhirat di hari kiamat. Lalu ujar Mama Alqamah, wahai Rasul, kalau begitu ulun maafkan, ulun ridhoi, ulun ampuni anak ulun ini wahai Rasul. Sehingga setelah dimaafkan oleh orang tuanya, di akhir kehidupannya ditalkinkan oleh para sahabat, la ilaha illallah. Alqamah pun mengikuti dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang di akhir kehidupannya mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo pian, ini laki-laki yang kata pian boleh cinta lawan bini pian, tapi jangan sampai melampaui cintanya pian dengan mama pian. Terlebih khusus karena mama ini sangat istimewa. Suatu ketika sahabat Nabi bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, siapa orang yang lebih berhak ulun taati, ulun berbakti kepadanya? Mama ikam, ujar Nabi Muhammad. Siapa lagi wahai Rasul? Mama ikam. Siapa lagi wahai Rasul? Mama ikam. 3 kali mama. Hanyar yang keempat abah ikam. Makanya buhan para abah nih jangan diiri bila anak pian tuh cintanya lawan mama, lawan bini pian tuh sangat-sangat cinta ya kata. Ini dasarnya kayak itu anjurannya nang anak mencintai kepada nang umak tuh lebih daripada mencintai kecintaannya dengan abah. Karena seperti itulah. Oleh karenanya berbakti kepada ibu itu lebih utama, lebih istimewa. Bukan berarti lawan abah kada berbakti, ada berbakti juga lawan abah. Karena ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah diletakkan oleh Allah di ridho kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan murkanya Allah bila kedua orang tua murka, maka murka juga Allah taala. Nah, kaita. Oleh karenanya kedua orang tua itu dasar patut untuk kita cintai dan kita berbakti kepada kedua orang tua kita tuh. Makanya ada contoh yang paling yang paling nyaman. Yang kata terkadang bila kita waktu kekanakan tuh meminta sesuatu lawan abah, kada mau untuk orakan oleh si abah. Ujung-ujungnya nang anak ini memarahi lawan nang mama. Parakinya nang umak, pandirinya nang umak, pandirinya nang umak. Abah karas sudah kada mau memberi. Tapi karena nang anak membujuk rayu lawan nang mama, akhirnya nang mama memendiri lawan nang abah. Ya kah? Nang mama memendiri lawan laki sidin tadi. Pada akhirnya permintaan kekanak itu pun dapat diturutakan karena apa? Lawan mama berikit. Lawan mama meminta. Nya bebinian ini dasar kunci macam-macam. Memang bebinian ini mantap kuncinya bebinian ini. Nah, oleh karenanya masya Allah, yang patut, yang lebih utama kita berbakti kepada mereka adalah kedua orang tua kita. Terlebih khusus ibu kita. Bukan berarti kada berbakti kepada ayah kita, kada berbakti kepada ayah. Tapi ibu lebih karena Nabi sudah mengajarkan hal yang demikian itu. Lah, ada cerita lagi. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang. Ini orang kada pernah bertamuan lawan Nabi Muhammad. Ini orang tidak dinamakan sahabat Nabi, tapi ini orang dinamakan dengan tabi'in, tapi sebagai pemimpin para tabi'in. Beliau adalah Uwais Al-Qarni, yang dimana beliau ini sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya luar biasa. Uwais
biidin lawan kuitan hendak bertamu lawan baginda Muhammad, tapi karena mamanya sedang sakit, mamanya sedang lumpuh, kada kau apa-apa, pada akhirnya menjaga lawan mamanya, berbakti kepada mamanya, sehingga sahabat Nabi yang bernama Umar dan Ali. Umar siapa ya? Nggak tahu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tacutnya di zaman para sahabat tuh Umar ini tacut. Saking takutnya Umar bin Khattab, ujar baginda Muhammad, bila Umar nih lewat satu gang, sebuting gang, jin, setan melihat bayangan Umar aja bukahan sudah mencincing, melihat bayangannya janyar. Yang Allah tahu, Ali bin Abi Thalib, ujar baginda Muhammad, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ali itu pintunya, kenapa? Pintunya kota ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ali pintunya kota ilmu. Tapi manakala Umar dengan Ali disuruh oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ya Ali, idza iltaqaituma bi Uwais al-Qarani fatlubu minhu al-maghfirah. Fatlubu minhu an yas'alallahu lahu al-maghfirata lakuma. Ujar baginda Muhammad, wahai Umar, wahai Ali, bila ikam ni bertamuan lawan Uwais al-Qarani, pinta doa lawan sidin agar Allah mengampuni dosa kalian berdua. Niscaya dosa kalian berdua akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Siapa Uwais al-Qarani? Pernah melihat Nabi kah? Pernah bertamu lawan Nabi kah? Kada pernah. Secara kasyaf mata zahir kada pernah. Tapi Uwais al-Qarani mulia, sangat luar biasa, berbakti kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya, dimuliakan oleh Allah. Doa yang dipanjatkannya selalu diaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais al-Qarani berbaktinya sidin kepada orang tua sidin sangat luar biasa. Tadi contoh lelakian, ini contoh bebinian. Suatu ketika ada salah seorang perempuan, ini bebinian, lakinya sedang betulakan. Laki ma'amanahi lawan nang bini, ujar nang laki, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Lalu sinang bini ini ditinggalkan oleh nang lakinya berhari-hari, mendengar kabar berita bahwa orang tuanya sakit. Lalu napa ujar dung sanak dan sanaknya mendatangi, ya fulana, itu nama mama garing, mama sakit, elangi. Ujar nang bebinian tadi itu napa kada kau elangi nah, laki kadada di rumah biizin lawan siapa kada wani punai. Karena napa bebinian amun sudah diserahkan lawan lelakian, itu sepenuhnya sudah hak laki sudah. Nang kaya apa? Selama kada perintah maksiat, selama kada perintah yang malah nang menyalahi lawan syariat. Tapi kalau perintahnya itu bujur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib seorang istri itu mentaati suaminya. Jadi ujar nang bini, laki kadada, laki tulak, beizin lawan siapa kada kau beizin. Akhirnya ketika itu wafat orang tua perempuan itu. La ilaha illallah. Dung sanaknya mengatakan, ini anak durhaka lawan kuitan garing kada dielanginya. Ternyata setelah wafat nang setelah wafat orang tuanya tadi, memimpi seluruh anak-anaknya dan berterima kasih sidin kepada perempuan, kepada anak bebinian sidin tadi yang taat lawan lakinya. Berterima kasih, dengan sebab itu ujar sidin, aku dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Nah, itu sebaliknya yang letak. Kalau bebinian, kalau sudah bisian laki, kenapa nak ujar laki? Tapi kalau nak lelakian, kenapa cintanya kepada kuitannya itu lebih daripada cintanya kepada bini, itu wajar. Kada apa-apa. Karena pian, wahai para perempuan, wahai para ibu-ibu yang memperlakukan pian seperti itu, kena anak-anak pian. Anak pian nang lelakian memperlakukan pian kayak itu, kena mencintai pian melebihi daripada cintanya kepada bini-bininya. Nah kayak itu tuh anunya berkesinambungannya. Nah makanya oleh karena itu mudah-mudahan kita kawan berbakti kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Wa'afu ta'afu nisakum, dan jagalah wahai para laki-laki kehormatan kalian.
maka niscaya perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian pun juga akan menjaga kehormatannya di hadapan manusia-manusia yang lain. Nang laki berdahulu ya kalata menggambarkan menjaga kehormatannya hanya nang bini. Ini menyuruhkan nang bini aja, tapi sorong kenapa? Kada menjaga dengan kehormatan kalian. Ini nang lelakian dulu hanya bebinian, ini karma. Sama halnya ujar orang kita, ujar para guru-guru kita, bila pian atau bila kita nina hendak kena bila kita mati diziarahi oleh nang anak semasa pian hidup diziarahi lukuitan pian. Bila pian mati, pian kada bisa ziarah lawan kuitan pian, anak pian tuh kada bakalan juga ziarah lawan pian kena. Itu sudah karmanya, itu sudah anak dan akan diberlakukan oleh Allah Ta'ala. Makanya orang-orang kita, bila kita atau hendak bila mati dikunjungi, diziarahi oleh anak-anak, ziarah dulu kita lawan kuitan-kuitan kita. Nah, kalau jauh bang guru, kalau jauh minimal mendoakan. Anak pian dengarkan dengan doa yang pian panjatkan tuh, nanti pacarannya sekira anak pian tahu bahwa pian mendoakan lawan kuitan pian. Karena kena anak-anak pian secara otomatis akan mendoakan juga lawan pian, sekalipun sejauh manapun kubur pian. Kalau para pian rajin menziarahi, maka anak pian rajin juga ziarah kena lawan pian-pian itu. Nah, maka itu sama halnya dengan beberapa hal yang sudah kita sebutkan tadi itu. Berbaktinya apa? Kita kepada orang tua kita, anak kita akan berbakti kepada kita. Kita menjaga kehormatan, wahai para laki-laki, maka istri kita akan menjaga kehormatan pula, menjaga kehormatannya terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Oleh karenanya orang-orang kita benar-benarlah menjaga akan aturan yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutin hadis lagi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Ujar Nabi di hadis yang ketujuh ini, beri kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang masya'in itu tafsir daripada hadis ini dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang keluar bersusubuhan hari menuju masjid, menuju rumahnya Allah. Orang nang berjalan menuju masjid subuh-subuh hari, orang nang berjalan menuju langgar musalla di subuh-subuh hari, maka mereka akan diberikan cahaya yang sempurna nanti kelak di akhirat, di hari kiamat. Cahaya yang sempurna bagi orang-orang yang bersusubuhan hari keluar dari rumahnya. Cahaya akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Bahkan cahayanya ini bin nurit tam, cahaya yang sempurna cahayanya itu. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan ini kita dapat menggawi apa yang dapat kita gawi untuk kehidupan kita, keberuntungan kita, keselamatan kita dunia ataupun akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.